Detik-detik Prabowo marah besar. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak bisa menahan kemarahannya kepada kader sekaligus orang kepercayaannya, Edi Prabowo, yang kini tersangkut kasus korupsi kala menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Murka Prabowo kepada Edi diungkapkan sang adik, Hasyim Joyo Hadikusumo, dalam sebuah konferensi pers yang sedianya bertujuan mengklarifikasi bahwa perusahaan Hasyim tak mendapat izin ekspor dari Edi. Namun dalam konferensi pers yang berlangsung di salah satu kafe di Jakarta Utara itu, Hasyim justru belak-belakan menceritakan kemarahan kakaknya kepada Edi Prabowo yang merupakan ex-ajudan pribadi sekaligus orang kepercayaan Prabowo. Saking murkanya kepada Edi, Prabowo menyebut Menteri Kelautan dan Perikanan itu sebagai anak yang ia pungut dari selokan namun kini mengkhianatinya. Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, ia merasa dikhianati, ungkap Hasyim sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, Jumat, 4 Desember 2020. I picked him up from the gutter, and this is what he does to me. Saya memungutnya dari selokan, dan sekarang ini yang dia, Edi Prabowo, lakukan kepada saya. Tutur Hasyim menirukan ucapan Prabowo saat menyatakan kemarahannya kepada Edi. Orang kepercayaan Prabowo. Kemarahan Prabowo kepada Edi Prabowo bukan tanpa alasan. Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut dulunya merupakan orang yang sangat dipercaya mantan Danjen Kopassus itu sebagai ajudan pribadi. Edi bahkan pernah mengaku sebagai tukang pijat Prabowo untuk menunjukkan kedekatannya dengan mantan Pangkostrat itu. Kedekatan Edi dengan Prabowo bahkan telah terjalin saat Prabowo masih berpangkat perwira menengah di TNI, yakni Letnan Kolonel. Edi yang baru saja dikeluarkan dari kedinasan TNI akhirnya ditampung oleh Prabowo. Tak tanggung-tanggung, Prabowo bahkan menyekolahkan Edi di Universitas Moestopo. Tahu bakat Edi sebagai juara silat nasional, Prabowo pun tak mau menyia-nyiakannya. Ia lantas memfasilitasi Edi untuk berlatih silat secara rutin setiap pekan. Hingga akhirnya Edi benar-benar menjadi orang dekat dan kepercayaan Prabowo. Edi pun terus mendampingi Prabowo hingga karir Prabowo menanjak menjadi Danjen Kopassus dan Pangkostrat. Demikian pula saat Prabowo diberhentikan dari TNI pada 1998 lantaran dinilai oleh Dewan Kehormatan Perwira, DKP, terlibat dalam serangkaian peristiwa penculikan aktivis saat ia menjabat Danjen Kopassus, Edi tetap setia sebagai ajudan pribadi. Hingga pada saat Prabowo mengasingkan diri ke Yordania pun Edi turut diboyong ke sana. Edi turut mendampingi Prabowo merintis bisnis di Yordania. Saat itu bisnis Prabowo bergerak di bidang pertambangan dan perkebunan. Prabowo kemudian kembali ke Indonesia sekitar tahun 2000 dan aktif bergerak di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Malang melintang di Ormas HKTI, Prabowo lalu mendirikan Partai Gerindra yang basis masanya sebagian besar berasal dari HKTI. Di masa awal pembentukan Gerindra hingga partai besutan Prabowo masuk sebagai anggota koalisi pemerintah, Edi selalu berdampingan dengan putra Sumitro Joyo Hadikusumo itu. Bahkan keduanya sama-sama menjabat menteri di Kabinet Indonesia Maju. Prabowo menjabat Menteri Pertahanan sedangkan Edi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Makanya dia, Prabowo, bilang ke saya, dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat, Edi Prabowo, dari selokan 25 tahun lalu, kata Hasyim. Adapun Edi sedianya telah meminta maaf kepada Prabowo begitu ia ditetapkan sebagai tersangka dalam korupsi izin ekspor benih lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Minta maaf kepada Pak Prabowo Subianto, guru saya, mentor yang sudah mengajarkan banyak hal, ucap Edi di gedung KPK, 26 November. Edi bilang, ia juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kini Edi tak lagi berdampingan dengan Prabowo. Ia harus menjalani serangkaian pemeriksaan oleh KPK. KPK pun telah menggeledah rumah dinas Edi Prabowo di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Dalam penggeledahan tersebut, KPK membawa 8 sepeda sebagai barang bukti. KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap 5 orang saksi dalam kasus yang menjerat Edi Prabowo. 5 saksi yang dipanggil yakni, Direktur Utama PT Aero Citra Cargo, ACK, Amri, Komisaris PT ACK Ahmad Bahtiar, Manajer PT Dua Putra Perkasa, DPP, Direktur Keuangan PT DPP Zainul Fatih, dan Manajer Kapal PT DPP Agus Kurniawanto.
Dalam kasus tersebut, Edi Prabowo diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai 3,4 miliar rupiah melalui PT Aero Citra Cargo, PT ACK, dan $100.000 AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa, PT DPP, Suharjito. PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. Uang tersebut salah satunya dari PT DPP yang mentransfer uang Rp731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.